Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang, tim khusus beranggotakan 9 orang, mayoritas jaksa yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seluruh anggota tim khusus juga dipastikan tidak berasal dari lingkungan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Pitsus untuk memastikan tidak adanya konflik of interest dalam penyidikan. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang, di antaranya ada Saudara Riono, ada Saudara Katarina Girsang. Ya. Data Kejagung menyebutkan 9 anggota tim khusus tersebut adalah Agus Salim, Muhibudin, Katarina Girsang, Riono Budi Santoso, Agus Sahat, Irene Putri, Renaldi, Z Tadung Alo, dan Hari Wibowo. Bersamaan dengan pembentukan tim khusus, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Namun Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid khawatir Kejaksaan Agung akan mengalami konflik kepentingan saat mengusut kasus ex-Jampitsus. Meski Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus, namun menurut Usman kasus ini sebaiknya diserahkan ke lembaga yang lebih independen, yaitu KPK. Masyarakat juga menilai ada yang tidak beres seandainya kasus ini hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung, terutama mengingat yang terlibat adalah orang nomor 2 setidaknya di Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan untuk memastikan bahwa kasus ini dibongkar sampai pada akar persoalannya. Jadi misalnya, kalau memang keterlibatan Jampitsus ini sudah tidak lagi bisa dibantahkan, segera tahan dan sebaiknya Kejaksaan Agung tidak memasuki wilayah ini sehingga akan meragukan kepercayaan masyarakat karena konflik kepentingan. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengaku telah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait supervisi perkara mantan Jampitsus. Soal apakah KPK akan mengambil alih penanganan perkara ex-Jampitsus, Setio mengatakan menghargai proses penyidikan yang berlangsung di Kejaksaan Agung. Sudah ada ketentuan, ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan, koordinasi, dan supervisi. Nah, nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan, secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Komunikasi formal secara resmi antar kelembagaan sudah mulai berjalan belum? Ya, sudah mulai jalan. Gitu. Masuk komunikasi Bapak dengan Pak Jaksa Agung? Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Sudah membahas kali itu dengan Pak Jaksa Agung, Pak Jaya? Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan ini. Lalu apakah dengan sprindik baru dan pembentukan tim khusus dapat membongkar 3 kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tim khusus beranggotakan 9 orang, mayoritas jaksa yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lalu apakah tim khusus ini mampu membongkar 3 kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah? Kita bahas bersama dengan Komisioner KPK 2015-2019 Saud Sitomorang dan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah yang akan segera bergabung, Saudara. Kita ke Pak Saud terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Saud. Pagi, Bro Bre. Baik, sehat ya Pak Saud ya? Ya, sehat. Baik, Pak Saud, sebelum kita soroti soal tim 9 ini, Pak Saud, kita soroti kembali soal status dari ex-Jampitsus ini, Febri Adriansyah, yang menurut dari Kejaksaan Agung ini bilang bahwa
status tidak gugur gitu, masih status sebagai tersangka. Tapi ini untuk sprindik yang Polri. Kemudian untuk sprindik yang di Kejagung ini sendiri, statusnya sebenarnya apa sih Pak? Ya, bagaimanapun gini loh, ketika persoalan ini dimulai dari dilaporkan, siapapun yang melaporkan gitu ya, atau ketika mereka mulai full bucket lah katakan, mengumpulkan bahan keterangan, kemudian masuk ke cross check, double check, terus kemudian masuk ke penyelidikan, kemudian ke penyidikan, kemudian mereka berani menggeledah dan seterusnya, dan ketemu bukti, dan pada bagian lain disebut ada 3 kasus sebelumnya. Ini kan meyakinkan kita betapa luas dan dalamnya kasus ini. Ketika Anda bicara luas dan dalamnya kasus ini, Anda harus bicara kecepatan. Nah, ada respon yang kemudian membuat dugaan saya strategi splitsing ya. Jadi dari satu perkara, dari satu berkas yang diberikan oleh Kortas Tipikor, kemudian di Kejaksaan, kemudian dibagi menjadi 3 sprindik yang mereka sebut. Saya menyebutnya itu strategi splitsing. Dan saya pengalaman juga dengan beberapa 9 orang ini di DKPK, memang mereka strategi splitsing itu menjadi lebih ringan untuk mendalaminya. Pada titik ini kita percaya 9 orang ini firm untuk menyelesaikan ini. Strategi splitsing itu menunjukkan betapa dalamnya, betapa luasnya kasus ini, tempus delicti dan seterusnya, yang meyakinkan kita untuk sementara waktu kita bisa melihat akan ada perkembangan ke depan, untuk kemudian kita bisa melihat siapa-siapa lagi yang harus bertanggung jawab secara vertikal dan horizontal di dalam case ini. Jadi people change, orang bisa berubah, tapi saya masih menitikkan beberapa harapan untuk kemudian 9 orang ini bekerja dengan strateginya. Nanti kemudian akan muncul, pasti akan ada sprindik lain lagi, keyakinan saya. Mereka pengalaman di kasus-kasus yang pelik ya. Saya nggak usah menyebut beberapa kasus yang mereka tangani di KPK ketika saya di sana. Tapi saya melihat mereka punya naluri yang kuat untuk kemudian sebagai penuntut, yang kemungkinan bisa meyakinkan kita bahwa ini akan diselesaikan sehingga hukum menjadi pasti, hukum menjadi adil, hukum menjadi lebih bermanfaat. Akan tetapi sekali lagi, karena saya mengatakan orang bisa berubah dari waktu ke waktu, yang paling aman adalah bagaimana KPK terus mensupervisi ini sehingga kemudian dalam hal ada terjadi hal-hal yang meragukan sehingga mereka dapat sesuai kewenangan Undang-Undang 19 2019 itu diminta tidak diminta, KPK berwenang mengambil alih ini karena ini melibat di pasal 11 itu melibatkan aparat penegak hukum. Gitu sementara, Bre. Oke. Pak Saud, berarti kalau Anda melihat 9 orang ini menurut Anda selain mungkin secara kemampuan, secara profesionalitas juga mumpuni, tapi terkait dengan bagaimana dia independen ataupun mungkin tidak memiliki afiliasi dengan FA, seperti apa, Pak? Ya, itu keraguan utamanya di situ, gitu ya. Itu yang kita sebut selama ini sebagai jeruk makan jeruk itu ya. Kalau dari sisi knowledge, pengalaman, integrity di masa lalu kita nggak ada ragu. Ada beberapa kasus yang pelik yang menurut saya ketika rapat di KPK itu bagaimana mereka mengeluarkan jalan pikirannya. Saya yakin bahwa mereka akan bisa perform di sini sehingga kemudian yang saya sebut tadi kedalaman dan keluasan kasus ini bisa secara cepat mereka selesaikan. Jangan lupa ini ada kaitan dengan posisi negara kita yang indeks persepsi korupsi 34. Berapa bulan lagi ke depan itu akan diumumkan indeks persepsi korupsi baru. Harapannya pemerintahan Prabowo ini bisa mengangkat indeks persepsi korupsi itu. Karena itu sangat linier dengan nilai kurs rupiah. Itu sangat linier. Nggak bisa bilang itu nggak ada kaitan dengan investasi dan terusnya, gitu Bre. Oke, baik. Sekarang saya juga mau sapa Mas Heri Firmansyah yang sudah bergabung. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mas Bremat dan juga Pak Saud Situmorang, salam hormat. Pagi Mas. Mas Heri, kami ingin pastikan kembali gitu ya soal status Febri Ardiansyah sebenarnya di Kejaksaan Agung ini. Tadi sempat saya tanyakan juga ke Pak Saud, bagaimana sebenarnya dengan sprindik yang berbeda, apakah status dari FA ini juga bisa sama, tersangka juga gitu? Ya, sudah ada jaminan ya dari beberapa pembicaraan dari internal kejaksaan bahwa statusnya tidak berubah. Karena memang ini hanya meneruskan saja, bahasanya mungkin pelimpahan atau pengalihan itu terserahlah secara penggunaan kata ya. Tapi yang pasti hakikatnya adalah ini hanya meneruskan saja proses yang sudah dilakukan oleh Kortas Tipikor dari kepolisian. Nah, dalam konteks ini yang masyarakat inginkan adalah pastinya
penegakan hukum ini tetap berjalan sesuai relnya, transparan, akuntabel, profesional, karena kita tahu semua ini melibatkan dugaannya adalah orang di lingkungan top level manajemennya ya di institusi kejaksaan. Maka tentunya penegakan hukum ini tidak boleh kemudian tidak berjalan secara profesional tadi. Nah, masyarakat melihat dari awal penanganan kasus ini yang memang dirasa banyak lubang-lubang dalam hal segi formilnya, yang dikhawatirkan nanti ini jadi alat atau senjata untuk digunakan dalam misalnya pengajuan pra-peradilan atau proses lainnya, atau nanti malah muncul misalnya tersangka lain yang kemudian akhirnya dikatakanlah dipersalahkan atas semua tindak pidana yang sedang diproses ini. Ini kan dugaan-dugaan yang masyarakat saat ini perdebatkan ya, yang muncul di lini masa, di media sosial ya, yang banyak kemudian kita tangkap menjadi sesuatu kekhawatiran adanya intervensi, tidak independennya proses penanganan perkara ini. Belum lagi kalau tadi menyambung dari dialog sebelumnya bahwa masyarakat sebenarnya ingin di mana peran atau posisi Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Tadi Pak Saud, kalau saya tidak salah mendengar, sudah bicara tentang pasal 6, pasal 11 ya. Ada pasal 10A gitu ya, ada Perpres nomor 102 tahun 2020 yang bicara tentang supervisi dan koordinasi penanganan tindak pidana korupsi, yang sebenarnya ini tidak salah ya. Ini sangat relevan sekali dengan apa yang dikhawatirkan masyarakat tadi ketika ada dua institusi yang ya kalau kita lihat walaupun sudah menampik dengan adanya pertemuan di level atas ya antara Pak Jaksa Agung dan juga Pak Kapolri, ini ada seperti dalam tanda petik sandra menyandra tudingan ya. Karena kalaupun kita katakan ini prosesnya sudah dikuntit 1 atau 2 tahun yang lalu, kenapa kemudian lambat sekali? Padahal dalam konteks pemberantasan korupsi momentum itu penting, bisa saja ya sudah hilang barang bukti dan lain sebagainya. Waktu pas penetapan Pak Febri Ardiansyah sebagai tersangka itu kan ada jeda yang lumayan cukup itu kan sampai memberikan keterangan pers dan lain sebagainya. Walaupun sekali lagi memang kita masih menggunakan presumption of innocence ya, asas praduga tidak bersalah karena proses ini masih panjang. Ini lagi demam Piala Dunia Mas Bri. Kayak ingat kita kemarin Inggris kalah lawan Argentina 2-1 kan. Jadi pendukung Inggris yang nonton di menit 80 itu masih berbahagia dia. Nah, jadi kita harus melihat ini sampai akhir Pak. Nggak bisa kemudian hanya melihat di awal komitmennya, karena pemberantasan korupsi, penegakan hukumnya dalam hal ini butuh kondisi. Gitu. Tapi Mas Heri, kalau kita lihat ini 9 sudah ada sebagian besar yang dari KPK seperti itu jaksanya. Kalau kita lihat, kenapa nggak kemudian langsung aja KPK sekalian yang ambil gitu? Apakah cukup dengan hanya 9 jaksa dari Kejaksaan Agung yang sempat pernah bekerja di KPK, ini juga cukup untuk bisa memastikan independensi itu? Saya tidak bisa mengatakan itu representasi dari KPK secara institusi ya, tapi yang mungkin nanti lebih tepat untuk menjawab ini adalah Pak Saud Situmorang, karena pernah bagian dari KPK begitu ya, atau juga internal KPK saat ini yang kita belum mendengar statement tegasnya ya, mungkin statement dalam tanda petik bahasa politiknya menunggu ya, mengikuti, monitoring dan lain sebagainya. Dan paling lemah memang dalam pemberantasan korupsi kita adalah fungsi koordinasi dan supervisi yang sebenarnya itu ada di pundaknya KPK ya. Cuman memang ada perdebatan di Undang-Undang 19 tahun 2019, ada yang mengatakan pelemahan KPK dalam tanda petik ya, dan lain sebagainya. Tapi tentunya kalau kita secara logika saja ya, ada dua pihak yang sedang bertikai. Ya harusnya penengah kan. Posisi penengah ini kan sebenarnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa dilakukan KPK, karena penyidik dalam hal ini adalah pemberantasan korupsi selain dari kepolisian dan kejaksaan adalah KPK. Tapi kita tidak melihat ada willingness yang kuat dari KPK ya pada saat ini. Apa saya yang kurang mengikuti perkembangan dari KPK, mudah-mudahan nggak lama lagi KPK dengan mungkin adanya tekanan dalam penting masyarakat untuk melihat positioning KPK kemudian muncul dan bisa memberikan bukan hanya statement tapi tindakan yang nyata dalam proses ini, minimal mengawal secara sungguh-sungguh proses ini dengan
Baik, baik. Saya ke Pak Saud lagi. Pak Saud, KPK dinilai tadi mungkin masih menunggu-nunggu gitu. Tapi momennya kapan sih, Pak? Ini kan sudah banyak desakan dan juga kita butuh wasit lah dalam tanda kutip gitu ya, wasit untuk menengahi permasalahan ini. KPK harus ngambil kapan dan kemudian teknisnya apakah kemudian memungkinkan dan juga tidak akan dihalang-halangi gitu, Pak? Iya, di pasal 10A di huruf E itu ada poin yang mengatakan berwenang mengambil alih apabila adanya campur tangan atau katakanlah bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif ikut cawe-cawe di kasus ini. Komisi 3 itu kan saya anggap tuh cawe-cawe itu. Ya kan, mereka datang ke sana kemudian konferensi pers, kita nggak tahu pembicaraan apa di belakang itu. Jadi sebenarnya menurut pasal 10A huruf I itu udah memenuhi syarat untuk mengambil alih karena ada campur tangan. Anda nggak bisa katakan ini Komisi 3 kemarin hadir di sana itu hanya bagian manajemen, bagaimana mereka digaji di Komisi 3 sebagai bidang hukum kemudian mereka datang. Nggak begitu. Ini kan kita nggak bisa memandang ini linear. Makanya dari awal saya mengatakan memang KPK ini harus mengambil alih case ini karena udah memenuhi syarat. Oke, katakan ada yang namanya SPDP online, artinya begitu penyidikan dimulai dengan tiga surat sprindik itu, kemudian mereka akan melaporkan ke KPK dan itu perintah undang-undang, supervisi koordinasi monitoring yang dilakukan oleh KPK. Tetapi kalau kemudian dasolennya begitu, dasainnya begitu, dasolennya kemudian mereka ragu-ragu, ini yang saya bilang ini ada kaitan dengan yang saya sebut sebagai tadi inline dengan disebut oleh Pak Heri bahwa memang pelemahan KPK itu terjadi. Jangan-jangan dia juga nggak berani kerja karena segala sesuatu harus dilaporkan ke presiden dulu karena dia di bawah presiden. Itulah yang saya bilang kalau mau tuntas itu buat perpu Pak Prabowo kembalikan KPK supaya Anda kerjanya nggak berat di dalam menangani kasus ini. Karena pengalaman menunjukkan ketika di undang-undang lama kita sangat-sangat independen dan bertanggung jawab ke rakyat sehingga kemudian lebih gampang di-challenge. Jadi sekali lagi, oke, normatifnya mereka katakan iya kita tunggulah begini. Ini enggak, ini udah sangat-sangat kompleks masalah ini. Dan model splitting yang saya sebutkan tadi dari 1 menjadi 3 itu aja udah menunjukkan perkara ini sangat ruwet dan dalam. Jadi sekali lagi jangan hanya sekedar memantau dari jarak jauh, melototin screen komputer mengenai SPDP online. Anda datang hadir ke sana, Anda ini maksud saya KPK. Kemudian kalau memang ada indikasi yang cukup kuat kemudian ragu, yang 9 orang yang disebut tadi itu ditarik ke KPK aja semua. Jadi semua berkas nggak usah menangani dari awal lagi. Jadi itu strategi yang lebih baik saya pikir. Tapi seperti Mas Heri tadi bilang, kita tunggu, ini belum final, goal terakhirnya kita lihat. Tetapi kan kesimpulan saya secara keseluruhan, how to govern, ya bagaimana mengatur ini, kemudian ini penuh resiko. Karena berkaitan juga dengan kepatuhan-kepatuhan juga gitu ya, yang disebutnya GRC itu di dalam memberantas korupsi. Jadi kompleksitasnya masih cukup tinggi. Sinyalnya sudah jelas kepada kita, ada model pemisahan kasus karena kasus ini dalam dipisah sampai 3 sprindik. Itu naluri-naluri yang biasa di KPK, di splitting, dipisah-pisah kasusnya. Ada tempus delictinya, kemudian barang bukti dan seterusnya. Tetapi ini belum menjawab karena kan how mereka membuat decision ini menjadi lebih penting. Apakah bisa secepat mungkin itu kemudian diajukan karena barang buktinya cukup lama, penyelidikannya cukup lama, barang buktinya cukup banyak. Sehingga kemudian tidak ada lagi keraguan, ya kita ini berada di kecepatan yang sangat perlu saya pikir. Sehingga KPK tidak hanya mendorong-dorong itu, tapi kalau melihat prosesnya lambat, tergantung KPI-nya mereka ya. Ya itu udah biasa tuh 9 orang itu biasa bicara KPI mereka. Di KPK mereka selalu bicara KPI. KPI itu termasuk waktu. Berapa waktu ini? Berapa minggu ini kita naik ke penuntutan? Nah, ini kita challenge mereka. Gitu Mas Bre. Oke, apa harus nunggu presiden dulu Pak Saud untuk bisa KPK mengambil alih ini? Seharusnya tidak ya, walaupun dia di bawah pemerintah, tetapi kan dia disumpah melaksanakan Undang-Undang 2019 itu di situ merupakan jelas perintahnya. Akan tetapi karena dia di bawah pemerintah, kemudian bisa saja menunggu perintah presiden, tapi Anda harus proaktif. Pak, saya ambil alih aja. Dan saya pikir kalau presiden beberapa kali bilang, kejar sampai ke mana tuh, ke Antartika, itu saya pikir nggak sulit kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan presiden pasti dukung gitu Mas. Oke, baik. Saya ke Mas Heri lagi. Mas Heri, dengan tadi pernyataan Pak Saud gitu, KPK ambil alih sekarang dong.
perlukah kita memang dorong KPK sekarang untuk ambil alih, nggak usah tunggu-tunggu apa-apa lagi, nggak usah tunggu Piala Dunia selesai dulu lah gitu. Ya, walaupun nanti juara Piala Dunia tetap Spanyol gitu ya. Mohon maaf nih harga gitu. Menurut saya begini, bahwa kadang ada juga yang berpikirnya tidak bahkan ke arah itu ya, Mas Bre. Saya membuka opsi yang lain misalnya, yang penting hasilnya kan, yang dipastikan adalah hasilnya prosesnya benar, transparan, akuntabel, profesional, yang salah, yang benar katakan benar kan kira-kira begitu. Tapi untuk melihat situasi semacam ini ya, ada tanggung jawab moral dan dalam hal penegakan hukum juga oleh KPK. Ya tadi saya katakan harusnya tidak menunggu tapi jemput bola kan. Nah yang kita mau melihatkan adalah eksistensi KPK dalam konteks pertanyaan Mas Bre tadi kan, dan juga tarik KPK. Jangan sampai nyata tadi pernyataan ada pelemahan berdasarkan undang-undang itu sehingga KPK mulai tersandra dalam tanda petik ya, tidak berani untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang sifatnya tegas dan mendalam. Dan sekarang ada isu yang menarik juga, Mas Bre dan juga Pak Saud ya, ketika misalnya kasus ini akan diungkap secara dalam, ada kekhawatiran nanti akan gonjang-ganjing, keamanan akan negara ini akan kemudian juga terusik. Saya nggak tahu ya apakah itu kemudian ada korelasinya dengan keinginan publik dan keyakinan publik bahwa itu sebenarnya nggak ada kaitannya. Ya ini proses penegakan hukum yang biasa saja. Bukankah hukum itu kan menggunakan kata istilahnya adalah setiap orang. Nah setiap orang itu nggak melihat dari jabatan publiknya siapa dia begitu ya. Karena ya Dewi Keadilan itu kan matanya ditutup, dia nggak perlu melihat pelakunya begitu. Ini yang saya lihat juga pengamatan saya bahwa hal-hal semacam ini yang agak mengusik juga di lingkungan masyarakat ya ketika bicara tentang kasus ini, sehingga akhirnya penyelesaiannya harus dengan hati-hati sekali gitu ya. Hati-hati boleh tapi ada kata sekalinya itu, jadi seakan ini tidak business as usual dalam artian pekerjaan rumah biasa yang dikerjakan oleh penegak hukum, sehingga terlihat banyak lubang di sana. Ada proses prosedural pengalihan dan lain sebagainya, ada keterangan yang dikatakan statusnya saksi kemudian dianulir lagi menjadi tersangka dan lain sebagainya. Ini kan bentuk dari ya kalau bisa dikatakan kepanikan, jadi orang membacanya kok seakan-akan tidak tenang ya dalam menyelesaikan persoalan ini. Karena tadi yang mungkin yang dilihat adalah subjeknya, subjek hukumnya siapa. Padahal untuk bicara dengan kata setiap orang, tidak merujuk pada identitas khusus begitu. Ini harus kita yakinkan juga bagi penegak hukum ke depan, bagi penyidik dan jaksa yang akan menangani perkara ini ya. Yang tadi saya sederhana saja, yang benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Jadi Pak FA juga dalam hal ini punya potensi untuk belum tentu salah kan, walaupun mengatakan buktinya sudah sangat kuat ini, ada 74 kg batang emas begitu kan, kemudian ratusan miliar, 400-an sekian miliar yang dinastis. Tapi kan sekali lagi bahwa penyitaan itu harus ada kaitan dengan tindak pidana. Tapi Mas Ferry, maaf saya potong. Memang kalau kita bicara soal subjeknya adalah FA gitu, mungkin kita bisa lihat bersama-sama prosesnya seperti apa. Oke, semuanya sudah berjalan seperti seharusnya, benar semuanya. Tapi kemudian jika kita melihat ini kan kasus ditangani oleh keluarga sendiri. Dalam tanda kutip ini anak kecil lagi nyolong permen, dikasih ke orang tuanya, dibina dan dihukum. Tapi apakah kita bisa menjamin bahwa ternyata tidak terlibat orang tuanya, atau misalnya ada keluarga lain yang terlibat di dalam situ? Ya, hukum itu berusaha untuk objektif memang Mas Bre, tapi siapa yang bisa menggaranti objektif 100%? Ya pasti subjektivitas. Kalau kita bicara hukum dan non-hukum, ada istilahnya tekanan psikologis, ada relasi kuasa, ada kadang perkenalan ya mungkin secara emosional, pernah dekat, pernah ditolong dan lain sebagainya. Itu yang kita kan nggak pernah tahu, rekam jejak itu ya. Akan capek kita akan menilai itu, tapi memang yang harus dipastikan ya mereka tidak ada konflik of interest, integritasnya tinggi. Ini yang harus diperhatikan begitu. Dan publik akan merasa nyaman kalau ini ada tidak di antara kedua belah pihak yang sudah ya mungkin kita bisa katakan terang-terangan di media itu kan banyak persoalan ya sebelumnya yang muncul pasca bahkan sebelum Pak FA ini ditetapkan menjadi tersangka.
Jadi agak sulit untuk menilai ini secara hukum murni begitu, karena harusnya kalau hukum murni dari penyitaan kemarin mungkin dalam hitungan jam sudah ada tersangkanya. Kita nggak tahu harusnya siapa tersangkanya, baru ujung belakangan baru tahu kan. Itu pun lebih tahu media, kita lebih cepat dapat tahunya dari media. Padahal komunikasi ini harus dibangun dari awal oleh pihak penyidik secara cepat. Ya, karena penggeledahannya secara nyata ya kan sudah dilakukan di beberapa tempat, ini kan berarti kan serius. Jangan sampai tindakan awal itu kemudian akhirnya ya kontraproduktif. Karena sekali lagi ini kan penyelesaian tindak pidana itu harus sampai pada titiknya. Baik. Baik, saya ke Pak Saud. Pak Saud, kita tadi bicara soal barang bukti. Dari awal penggeledahan sudah ketahuan, tapi sampai sekarang kita belum tahu pemiliknya siapa gitu. Nah, yang bisa kita dorong sekarang adalah selain mencari pemiliknya siapa, yaitu bagaimana status barang bukti dan juga nasib barang bukti ini. Kalau di KPK sendiri, Pak, dulu ketika Anda sempat di KPK seperti itu, soal barang bukti ini kan dialihkan ataupun disita oleh KPK seperti itu. Nah, ini sekarang barang bukti ada di rumah anak yang sedang mencuri seperti itu. Bagaimana nasibnya barang bukti ini? Siapa yang ngawasi kalau seperti itu? Ya, kembali lagi soal kepercayaan. Itu yang saya bilang risikonya cukup tinggi kalau ditangani oleh tuan rumahnya sendiri gitu. Itu yang dari awal makanya saya katakan ini kan republik ini persoalan kepercayaan, persoalan utamanya. Nggak ada yang bisa dipercaya lagi di negeri ini. Even kepada presidennya, rakyatnya tiap hari bikin meme-meme juga kan, meledek-meledek gitu kan. Rakyatnya disuruh keluar dari negerinya gitu kan, itu kan mengurangi kepercayaan gitu. Ada nggak ketulusan dalam membangun hukum yang baik? Karena kalau kita bicara hukum itu, apalagi kompleksnya kasus ini, nanti itu kan pertanyaannya kan siapa pelaku utamanya, siapa pelaku pembantunya, siapa yang memberi perintah, siapa pelaksana, terus bagaimana pihak-pihak yang menikmati ini kan harus dibuka oleh 9 orang ini gitu. Kalau ini nggak dibuka, ini ya omong kosong gitu. Jadi kita sekarang mempercayakan 9 orang itu. Saya katakan risikonya terlalu tinggi. Kita sekarang sedang mencoba melaundry kasus ini dengan meletakkan kepada 9 orang itu. Itu sebelumnya itu saya katakan berisiko. Udah yang 9 orang itu supaya nggak bawa lagi kembali sebagai penyidik, tapi mereka bekerja di bawah koordinasi KPK secara keseluruhan. Nah, ini baru kepercayaannya tinggi nih kalau begini gitu ya. Jadi sekali lagi, tadi kan Mas Heri udah mengingatkan bagi kita. Ini kan kita bicara barang siapa, ya kan? Siapa saja gitu, nggak ada urusan mau siapa, masih aktif kayak bekas siapa kayak tokoh politik. Ya urusannya Indonesia ini kan korupsi itu selalu political corruption, state capture corruption. Ya kan, nggak ada ini berdiri sendiri itu nggak ada. Nah, oleh sebab itu, kalau presiden yang punya naluri yang kuat tentang bahwa ini contoh yang sempurna untuk dijadikan sebuah penyelesaian di pemerintahannya, harus tidak hanya berupa normatif, manggil ya kamu koordinasikan ya kamu baik-baik ya. Pertanyaannya how-nya itu yang nggak bisa kita jawab gitu loh. Jadi sekali lagi kalau umpamanya kemudian ini per hari ini kita diskusinya masih bagaimana bisa membuka case ini menjadi lebih luas, dalam dan cepat, itu juga masih dipertanyakan bagaimana Anda mengerjakannya. Tadi kan Mas Brett bertanya itu barang di sana, oke lah itu masih bisa lah kita katakan barang bukti, tapi nggak bisa juga kita membawa orang ke depan pengadilan dengan baik kalau barang buktinya kemudian terjadi perubahan status. Kemarin kan sudah dibilang itu bukan uang gue, bukan orang lain. Saya khawatir nanti juga 9 orang ini bilang, oh iya itu bukan uangnya dia, uang orang lain dititipin di situ gitu kan, susah kita. Karena itu dengan bukti-bukti sebelumnya. Kalau ada bukti-bukti sebelumnya kan mungkin Polri bisa bilang, enggak, itu kita lihat kok ada transfer, kita lihat kok mereka menyerahkan ada komunikasi. Nah ini yang harus dijelaskan ke publik. Bahwa mereka memang perform di situ, bahwa mereka sesuai dengan KPI-nya. KPI-nya kalau saya bilang sih kecepatan, ketepatan, keluasan menangani kasus ini, begitu Bre. Oke, baik. Kembali saya ke Mas Heri. Mas Heri tadi, apakah perlu kita kemudian mendorong, 9 orang ini jaksa dari Kejaksaan Agung, tapi kemudian bisa bekerja di bawah koordinasi KPK untuk menangani kasus ini, dan tadi soal barang bukti juga, kita bisa pastikan di dalam rumah di situ tidak diapa-apakan, atau nanti tidak berubah, misalnya kepemilikannya tahu-tahu bukan pemilik yang seperti selama ini kita kira, bukan pemiliknya, bukan yang itu gitu.
Ya, yang paling sulit bagian ini adalah memastikan bahwa benar apa yang terjadi sesuai SOP begitu ya, sesuai dengan asas, teori, prinsip hukum yang ada. Karena pelaksananya kan juga manusia kan, dan sayangnya butuh pengawasan berlapis dalam konteks ini. Padahal tadi isunya saya sepakat dengan Pak Asot Sitomorang katakan ada trust issue ketika ini diberikan. Ini kan berarti problem dasar kita dalam berpijak bicara tentang penegakan hukum di negara ini tidak hanya tindak pidana korupsi sebenarnya. Apalagi tindak pidana korupsi yang orang tahu ini berkaitan dengan uang ya, kemudian juga ada mungkin konflik of interest dari masing-masing institusi yang kita nggak tahu seperti apa di dalamnya. Maka harusnya dalam setiap penanganan ini ya diinformasikan, bukan detik demi detik lah, mungkin agak terlalu berlebihan ya. Tapi day by day dalam hal proses ini ya harusnya publik bisa mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Dan jangan sampai membingungkan yang kemarin kalau benar itu ada istilah dari saksi kemudian menjadi tersangka, itu kan gapnya terlalu jauh, Mas Bre. Bagaimana mau mempercaya substance-nya kalau ternyata hal-hal semacam ini saja membuat publik menjadi bingung kan? Jadi seakan-akan tidak percaya diri, seakan-akan ragu-ragu, seakan-akan terlalu hati-hati. Nah, ini yang kemudian dibaca publik, ada apa? Dan kemudian ya jangan salahkan, akhirnya ada yang berpikir menjurus kepada hal-hal yang negatif misalnya, walaupun belum tentu itu benar gitu. Kita harus percaya bahwa ada orang yang darahnya itu merah putih untuk. Nah ini akan ya sosok semacam ini yang harusnya mengambil alih dan diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas yang sangat terhormat ini ya, karena kalau kasus ini ditangani oleh orang-orang yang kemudian punya catatan rekam yang tidak baik juga ya bisa jadi pukulan balik kan, karena ya ini adalah celah bagi mereka yang dijadikan tersangka untuk melakukan perlawanan tadi. Nah nanti kemudian ke depan ada pra peradilan dan lain sebagainya, itu pun sudah banyak penilaian dari media dan juga masyarakat yang mungkin tidak akan terjadi, tapi menjaga-jaga jangan sampai ada skenario-skenario yang diselundupkan dalam tanda petik ya perkara ini, karena bisa saja dicoba dengan berbagai macam cara. Kayak kemarin kalau saksi statusnya saksi misalnya itu benar, kemudian tidak ada reaksi dari publik, ya mungkin juga akan terus begitu ya status itu begitu aja, kayak test the water aja. Maka ini kan perlu juga diperhatikan ya, masyarakat sekarang sudah sangat pintar memahami hal-hal semacam itu yang perlu kita ingatkan. Masyarakat juga sudah walaupun mereka bukan kuliah di Fakultas Hukum ya secara resmi begitu, tapi mereka juga sebenarnya sudah sangat paham dengan hal-hal semacam ini. Jadi kita mengingatkan bahwa mata dan telinga dari proses penegakan hukum ini ada di setiap masyarakat dan harus disampaikan yang benar tadi. Kalau memang tidak salah ya katakan tidak salah. Kalau dia memang salah ya proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang sampai ada konflik of interest-nya, penjabaran konflik of interest sekali lagi Mas Bre yang memang agak sulit begitu ya dalam setiap penanganan tindak pidana korupsi bisa ditemukan begitu. Oke, sebelum kita lihat nanti kasusnya diambil KPK, paling tidak Kejaksaan Agung kalau bisa menjaga kepercayaan masyarakat, berikan informasi secara sesering mungkin, seterbuka mungkin agar masyarakat juga percaya bahwa ini akan kasusnya diusut tuntas oleh Kejagung, dan yang paling kita tunggu kapan FA diperiksa ya. Terima kasih Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, dan juga Pak Saud Sitomorang, Komisioner KPK 2015-2019 sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat, selamat pagi. Salam sehat. Bang, izin Bang. Saudara jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi. Meski Pertamina sudah memasok 6.600 kiloliter BBM di sejumlah SPBU di Kota Medan pagi ini,